Shalom dan selamat pagi kepada saudara dan saudari. Bertemu kita kembali dalam santapan firman Tuhan. Minggu biasa yang pertama, hari Selasa 9 Januari 2024. Dan Injil yang akan kita dengar pada hari ini dipetik dari Injil Markus bab 1 ayat 21b hingga 28. Bersama kita mendengarkannya. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat, orang yang berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus mengherdiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara yang nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka membincangkannya, katanya, "Apa ini, suatu ajaran baru? Guru, ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita mendengar bahagian dari Injil Markus yang menggambarkan kekuatan dan otoriti Kristus. Nah, disinilah kita menyaksikan awal pelayanan Yesus di Galilea, di sebuah sinagog. Jadi orang-orang yang hadir terkesan oleh pengajarannya, bukan seperti para ahli Taurat biasa. Mereka bersaksi bahwa ajarannya memancarkan otoriti yang baru dan luar biasa. Namun bukan hanya pengajarannya yang menakjubkan saudara dan saudari, kita juga menyaksikan kekuatannya yang mengusir roh jahat, di mana sebuah pengalaman yang menggoncangkan para saksi, yaitu Yesus bukan hanya seorang guru, tetapi juga Tuhan yang memiliki otoriti penuh atas kegelapan dan kejahatan. Nah, saudara dan saudari, apa yang kita ambil dari pengajaran dan tindakan Yesus ini? Nah, pertama-tama kita diajak untuk mengakui otoriti Kristus dalam hidup kita. Yesus bukan sekadar figur sejarah atau nabi besar, tetapi dia adalah Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Jadi kita diminta untuk tunduk dan percaya kepadanya. Nah, selanjutnya kita harus menyadari kekuatannya yang mampu mengusir kegelapan dari kehidupan kita. Jadi roh jahat dapat berupa dosa, kebiasaan buruk, atau tantangan hidup lainnya. So, di dalam Yesus kita menemukan kekuatan untuk melawan dan mengalahkan semua itu. Nah, akhirnya kita dipanggil untuk bersaksi tentang kekuatan dan otoriti Kristus dalam kehidupan kita. Dalam setiap tindakan kita, kata-kata kita, dan pilihan kita, mari kita menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara dan saudari, sekali lagi dalam Injil Markus ini kita dipanggil untuk merenung tentang kekuatan dan peranan Kristus. Semoga kita dapat tumbuh dalam ketaatan dan iman kepadanya, sehingga hidup kita menjadi saksi yang hidup akan kebenaran dan kasih-Nya. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita.